Halo teman-teman, welcome back to our YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai counseling self. Teman-teman semua penasaran kan? Apa ya counseling self? Kalau gitu, yuk bareng-bareng kita simak penjelasannya. Pengertian dari counseling self. Counseling yang berpusat pada klien atau client-centered sering pula disebut dengan counseling teori diri atau self-theory, counseling non-direktif, dan counseling Rogerian. Counseling self atau client-centered ini dipelopori oleh Rogers. Menurut Rogers, dalam buku Taufik pada tahun 2012 halaman 137, konstruk inti counseling client-centered adalah konsep tentang diri atau self, yang terbentuk melalui atau karena pengalaman yang datang dari luar maupun dari dalam diri individu yang bersangkutan. Struktur kepribadian. Rogers membentuk teori kepribadian berdasarkan 3 komponen pokok, yaitu yang pertama, organisme. Organisme adalah sebuah sistem yang diorganisir secara total, di mana apabila salah satu bagian sistem berubah, maka akan mengakibatkan pula perubahan bagian yang lainnya. Maka di sini organisme menjelaskan bahwa seseorang itu tercermin dari cara berpikir, cara bertingkah laku, dan wujud fisik. Yang kedua, lapangan fenomenal. Lapangan fenomenal adalah keseluruhan pengalaman yang pernah dialami seseorang. Setiap individu dalam kehidupannya secara terus-menerus mengalami perubahan pengalaman hidup, di mana dia sendiri adalah pusat dari kejadian itu. Yang ketiga, self. Menurut Rogers, self berbeda dari lapangan fenomenal yang terdiri dari nilai-nilai persepsi dan nilai-nilai I dan me. Menurut Rogers, dalam konsep struktur kepribadian, self adalah pusat dari struktur. Self menggerakkan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan kepribadian. Terdapat 4 macam perkembangan kepribadian. Yang pertama, organisme valuing process atau OVP. Perkembangan ini merupakan proses penilaian yang dimulai sejak bayi dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam perkembangan OVP ini memiliki 2 persepsi. Yang pertama, hal yang dipersepsi tidak memenuhi kebutuhan akan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Lalu yang kedua, hal-hal yang dipersepsi memenuhi kebutuhan akan dianggap sebagai sesuatu yang positif. Lalu, yang kedua adalah perkembangan positive regard from other atau PRO. Perkembangan ini merupakan proses pengadopsian nilai-nilai dari orang lain yang selanjutnya akan dinilai melalui diri sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Lalu, yang ketiga ada self-regard atau SRG. Perkembangan ini merupakan pandangan terhadap diri sendiri yang didasarkan pada persepsinya atas penilaian orang lain terhadap dirinya. Dalam hal ini, individu akan menilai tingkah lakunya sendiri berdasarkan penilaian orang lain, tanpa peduli apakah menurut dirinya sendiri tingkah laku itu baik atau buruk. Self-regard ini memaksakan nilai-nilai dari orang lain terhadap dirinya sendiri atau self. Yang terakhir, yang keempat, condition of worth atau COW. Kondisi ini menunjukkan individu tidak mampu menilai dirinya sendiri dengan kacamata yang positif, kecuali berdasarkan nilai-nilai yang dipaksakan. Hal itu tidak peduli menyenangkan atau tidak. Tujuan konseling self. Pada dasarnya, klien sendiri yang menentukan tujuan konseling, dan konselor membantu klien untuk menjadi lebih matang dan kembali melakukan self-aktualisasi dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Namun, secara lebih khusus, tujuan konseling self adalah membebaskan klien dari lingkungan tingkah laku yang selama ini dipelajari yang membuat dirinya menjadi palsu dan terganggu self-aktualisasinya. Proses konseling self. Yang pertama, kondisi-kondisi penting dalam proses konseling self ini yang harus diperhatikan. 1. Kontak psikologis dengan klien. 2. Meminimalisirkan tingkat kecemasan klien. 3. Konselor harus tampil apa adanya. 4. Konselor memberikan penghargaan yang tulus. 5. Konselor harus empati dan mengerti keadaan klien. Yang 6. Konselor mampu merubah persepsi klien. Yang kedua, proses konselingnya. 1. Dalam proses konseling, konselor harus berupaya agar klien bebas mengekspresikan perasaannya. 2. Klien merasa nyaman berada bersama konselor karena konselor tidak pernah merespon negatif. 3. Klien didorong sebanyak mungkin menggunakan kata ganti saya. 4. Klien didorong untuk melihat pengalaman-pengalamannya dari sudut yang realistik. Yang 5. Klien didorong untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Teknik dari counseling self yaitu kondisi yang diperlukan untuk proses counseling self berupa psychological contact yang secara umum harus ada, dan yang kedua ini minimum state of anxiety yaitu MSA. Apabila klien merasa tidak enak dengan keadaan yang sekarang, maka ia itu cenderung berkehendak untuk merubah dirinya gitu. Dan yang ketiga ini counselor witness yaitu jujur, tulus, dan tanpa pamrih. Dan selanjutnya itu unconditional positive regret and respect yaitu penghargaan yang tulus kepada klien atau KTPS. Dan selanjutnya itu empathic understanding yaitu counselor benar-benar memahami kondisi internal klien, yaitu merasakan jika seandainya counselor ini menjadi diri klien gitu. Dan selanjutnya itu client perception yaitu klien itu perlu merasakan bahwa kondisi-kondisi di atas memang ada. Dan selanjutnya itu concrete immediacy and confrontation. Nah, dan ini tuh merupakan teknik-teknik khusus dalam proses konseling.
Penerapan konseling self. Yang pertama, konselor menjadi alter ego bagi klien. Yang kedua, tanggung jawab dalam hubungan konseling diletakkan pada klien, bukan pada konselor. Yang ketiga, waktu perlu dibatasi. Hal ini disampaikan kepada klien. Yang keempat, fokus kegiatan konseling adalah terhadap individu klien, bukan terhadap masalah. Yang kelima, menekankan asas kekinian, di sini dan sekarang. Yang keenam, diagnosis oleh konselor tidak perlu. Klien mendiagnosis diri sendiri. Yang ketujuh, lebih menekankan aspek-aspek emosional daripada intelektual. Yang kedelapan, konselor tidak perlu memberikan berbagai informasi kepada klien. Dan yang terakhir, tes dipergunakan dengan amat sangat terbatas. Selanjutnya ialah kekuatan. Kekuatan pertama adalah pemusatan pada klien, bukan pada konselor dan konseling. Kedua, identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam merubah kepribadian. Tiga, lebih menekankan pada sikap konselor dan pada teknik. Keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Dan yang terakhir, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Pemahaman konseling self. 1. Terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektif, kognitif, dan rasional. 2. Penggunaan teori untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. 3. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar, sehingga sulit untuk menilai setiap individu. 4. Tujuan ditetapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat tergantung lokasi konselor dan klien. 5. Meskipun terbukti bahwa konseling client-centered diakui efektif, tapi bukti-bukti tidak cukup sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggung jawabnya. 6. Sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal. Oke teman-teman, segitu dulu ya penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.